Di video kali ini kita akan membahas tentang rangkaian pembagi arus. Jadi yang sebelumnya itu kan kita sudah membahas tentang rangkaian pembagi tegangan di mana dia bisa mengkonversi dari hambatan menjadi tegangan yang bisa diproses oleh suatu microcontroller ataupun elemen lain di dalam suatu rangkaian. Jadi di sini kita juga akan membahas tentang pembagi arus. Nah, bedanya pembagi arus ini digunakan agar ketika kita ingin meletakkan suatu komponen ke dalam suatu rangkaian, dan jika kita mengetahui bahwa arus yang melalui rangkaian tersebut ataupun melalui komponen tersebut itu akan sangat besar sehingga bisa merusak komponen, maka kita bisa memberikan resistor lain sehingga ada sebagian arus yang tidak masuk ke komponen tersebut melainkan masuk ke resistor lain tersebut itu. Ini dia rangkaian pembagi arus kita. Sekarang kita ingin mencari hubungan antara I-in dengan I-out yang ada di sini dan bagaimana nanti aplikasinya untuk mencari R1 sebagai sarana pengalihan arus yang ada di I-inputannya. Untuk pembagi arus sendiri, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, itu dengan mempergunakan prinsip paralel. Artinya, kalau prinsip paralel seperti ini, kalau misalnya di sini ada VR2, di sini ada VR1, maka ini dia VR1 akan sama dengan VR2 dan akan sama dengan V keseluruhan. Jadi kalau ini keseluruhannya itu ada V gabungan, maka ini akan sama dengan V gabungan tersebut. Ini yang harus kalian perhatikan yang pertama. Kemudian nanti yang kedua itu di mana kita ingin mencari hubungan antara I yang ada di sini dengan I yang ada di R2, atau ini kita sebut sebagai IR2 yang merupakan juga adalah I outputnya atau sama dengan I out-nya, dan I yang ada di R1. Berdasarkan hukum Kirchhoff yang pertama, untuk arus, kita mengetahui bahwa I yang masuk sama dengan I yang keluar. Dengan kata lain, I-in di situ akan sama dengan IR1 ditambah dengan IR2. Di mana IR2 ini nanti akan sama dengan I-out-nya. Yang akan kita cari hubungannya antara I-out dengan I-in. Oke. Nah, selanjutnya di sini berangkat dari dua hal ini tadi. Jadi ini yang kedua. Berangkat dari yang pertama, kemudian yang kedua, maka kita mulai mencari hubungan tersebut. Yang pertama, kita harus tahu dulu di sini berapa V gabungannya atau potensial secara keseluruhannya. Karena hubungan antara R1 dengan R2 itu paralel, untuk mencari V gabungan, maka ini harus kita gabungkan terlebih dahulu. Dengan kata lain di sini Bu tuliskan untuk mencari V gabungan, maka R1 harus diparalelkan dengan R2. Atau dengan kata lain, 1 per R gabungan sama dengan 1 per R1 ditambah dengan 1 per R2. Nah, dan ini itu akan sama dengan R1 kali R2 per R1 ditambah dengan R2. Atau RG itu sama dengan R1 kali R2 per R1 ditambah dengan R2. Ini yang pertama. Selanjutnya, kalau sudah dapat RG-nya berapa, maka kita dapat dengan mudah mencari V gabungannya berapa. Berarti di sini bisa kita tuliskan sehingga V gabungan berarti itu sama dengan I yang masuk atau I-in dikali dengan RG. Atau dengan kata lain, ini sama dengan I-in dikali dengan RG-nya tadi adalah R1 kali R2 per
R1 ditambah dengan R2. Ini VG-nya. Dan ini besarnya sesuai dengan yang kita definisikan di awal, yang ini tadi, besarnya itu sama dengan VR1 dan VR2. Karena kita ingin mencari yang ada di E-out VR2, maka kita hubungkan dulu antara V gabungan dengan VR2. Karena VG sama dengan VR2 sama dengan VR1, maka ini bisa kita tulis VG sama dengan VR2. VG-nya itu siapa? VG-nya itu yang ini semua. Berarti di sini Iin kali R1 kali R2 per R1 tambah R2 sama dengan VR2. VR2-nya itu adalah IR2 dikali dengan R2. Oke. Ingat lagi bahwa tadi kita definisikan si IR2 ini sama dengan I-out-nya. I-out yang kita inginkan di sini. I-out yang ini. Berarti sekarang Iin sama dengan, ini bisa kita pindahkan ke sini semuanya. Berarti kita dapatkan kalau dia berpindah berarti dia menjadi terbalik. Berarti R1 tambah R2 per R1 kali R2 dikali dengan IR2 kali R2. Nah, R2 di sini dengan R2 di sini itu bisa dicoret. Sehingga Iin-nya sama dengan R1 ditambah R2 per R1 dikali dengan IR2. Nah, sebenarnya kan yang kita inginkan ini ya. Yang kita inginkan adalah IR2. Kita bisa balik menjadi IR2 sama dengan, ini berarti kalau dipindah, semuanya ini kita pindah, itu dia menjadi terbalik. Berarti sini R1 per R1 ditambah R2 dikali dengan siapa? Dikali dengan Iin. Dan jangan lupa, inilah dia I-out-nya kita tadi. Artinya, inilah arus hasil pembagian yang masuk ke elemen kita. Nah, ini arus hasil pembagian yang masuk ke elemen. Yang kita kehendaki. Sekarang kita lihat contoh soalnya di sini. Seperti ini, sebuah kumparan membutuhkan arus sebesar 1 mA untuk dapat bekerja secara maksimal atau penuh. Jika kumparan tersebut setelah diukur memiliki nilai resistansi sebesar 100 ohm dan akan digunakan sebagai miliammeter yang membaca nilai 5 mA pada skala penuh, maka tentukan nilai dari resistor shunt paralel yang dibutuhkan. Nah, untuk dapat mengetahui soal ini, kita bisa menggambarkannya terlebih dahulu. Yang pertama, identifikasi terlebih dahulu apa yang diketahui di soal. Jadi yang diketahui di soal itu kita punya kumparan. Nah, kumparan ini itu cuma membutuhkan arus 1 mA. Ingat, berarti di sini inilah dia komponen elektronika kita yang dia hanya membutuhkan arus 1 mA. Inilah elemen yang butuh I hanya sekitar 1 mA. Namun dia itu mau diletakkan ke dalam suatu rangkaian yang dimana nanti rangkaian tersebut ternyata arus yang melaluinya itu lebih besar dari 1 mA. Arus yang melaluinya itu bisa sampai 5 mA. Kalau misalnya kita gambarkan, ini dia elemen kita. Ini elemennya ini kita masukkan ke dalam suatu rangkaian seperti ini. Ini rangkaian, jadi ini ada rangkaian listrik, ya. Nah, jadi secara keseluruhan rangkaian listrik ini tadi arus yang melalui itu adalah 5 mA. Sedangkan yang kita butuh di elemen kita itu hanya 1 mA.
Jika ini keadaannya, maka komponen kita ini dia bisa rusak karena arus yang melaluinya itu akan lebih besar daripada yang dibutuhkannya. Oleh sebab itu, agar komponen kita ini tidak rusak, elemen yang kita pakai ini tidak rusak, maka ini arus yang 5 mA ini harus kita buatkan pembagi arusnya di sini. Seperti ini, kita buatkan lagi pembagi arusnya. Inilah yang disebut sebagai resistor shunt yang disebutkan di sini. Resistor shunt paralel. Resistor shunt yang paralel dengan si komponen kita yang hanya bisa menahan arus 1 mA. Dan di sini kita sudah mengetahui bahwa si komponen yang ingin kita pakai ini tadi itu resistansinya itu sebesar 100 ohm. 100 ohm. Artinya di sini kita hanya perlu mencari berapa besar resistor yang kita butuhkan agar arus yang 5 ampere tadi itu bisa terbagi ke resistor ini, dan yang melalui komponen ataupun elemen yang kita butuhkan itu hanya 1 mA. Nah, inilah kita membentuk rangkaian pembagi tegangan yang diberikan oleh gambar yang sudah Ibu buat di sini. Ini dia. Jadi ada arus 5 mA yang bakal masuk, sedangkan komponen kita itu hanya bisa menanggung arus 1 mA, dan komponen kita itu dia memiliki 100 ohm hambatannya. Kita membutuhkan berapa besar nilai RS di sini agar dia bisa mengalihkan 4 mA sisa dari arus yang ada dalam rangkaian tersebut ke resistor shunt tersebut. Kita beranjak dari rumusan untuk rangkaian pembagi arus. Yang tadi kalau kita ingat rangkaian pembagi arus, I-out-nya sama dengan R1 per R1 ditambah R2 dikali dengan I-in-nya. Berdasarkan hal ini kita bisa langsung lihat bahwa yang 5 mA ini itu adalah I-in. Sedangkan yang 1 mA ini itu adalah si I-out-nya. 100 ohm itu adalah R2 tadi. Sedangkan RS itu adalah si R1. Jadi apa yang sudah kita ketahui di sini langsung saja kita buatkan. I-out-nya itu 1 mA sama dengan resistor satunya itu yang tidak diketahui, itu adalah RS yang kita cari. Kemudian R1 tambah R2, berarti RS ditambah R2-nya adalah 100 dikali dengan 5 mA. Nah, jadi ini karena sama dia satuannya bisa kita saling hilangkan. Selanjutnya, yang bagian bawah ini bisa kita pindahkan ke sini dikali dengan 1. Kalau dia dikali 1 berarti RS ditambah 100 kali 1 sama dengan RS dikali dengan 5. Atau dengan kata lain, ini RS kali 1 sama dengan RS ditambah 100 kali 1, 100 sama dengan RS kali 5. Jadi di sini ada 1 RS dan di sini ada 5 RS. Dengan kata lain, yang sama-sama ada RS-nya bisa kita pindahkan. Atau RS ini 5 RS ini tadi kalau dipindahkan ke sebelah kiri itu menjadi negatif. Negatif 5 RS. Sama dengan yang ini kalau dipindahkan ke sisi yang sana itu menjadi minus 100. Atau dengan kata lain di sini berarti minus 4 RS sama dengan minus 100. Dan RS-nya adalah 25 ohm. Jadi kalau kita ingin membagi arus yang 5 mA menjadi 1 mA di sini dan di sini ada 4 mA, maka RS yang kita pergunakan itu adalah 25 ohm dan yang di sini itu adalah 100 ohm. Seperti inilah salah satu manfaat ataupun kegunaan dari rangkaian pembagi arus.